satu ya tentu kan soal kesejahteraan. Apa yang disampaikan Pak Prabowo itu kan kesejahteraan itu kan sumbernya dari sumber daya alam kita dan potensi-potensi kita. Bagaimana kekayaan kita ini tidak mengalir keluar, ya. Yang disebut Pak Prabowo itu kan bocor itu kan. Tapi kan implementasinya kan sekarang oleh Pak Jokowi ya, yaitu kebijakan hilirisasi. Ya, itu yang paling dasarnya sebetulnya. Karena kan kita negara kaya, Mbak. Negara kaya, sumber daya alam besar, SDM-nya luar biasa, gitu kan. Jadi kita sebenarnya tinggal manage, nggak terlalu banyak otak-atik. Kalau itu selesai, hal-hal lain, kesejahteraan rakyat, kesehatan, pendidikan, ya, kualitas hidup, ya, gizi, ya, supaya nggak stunting dan lain sebagainya, itu pasti akan mengikuti. Kalau Anda bilang 5, bisa ya berapa? Bisa 5-10 hal yang penting bagi rakyat saat ini kan. Yaitu pertama kesejahteraan, ya kan, pendidikan, kesehatan, ya, kualitas hidup. Bukan hanya orang hidup nggak hanya perlu sehat, tapi berkualitas. IQ-nya tinggi, kenyamanannya tinggi, itu kurang lebih begitu. Jadi, tapi dasarnya adalah bagaimana kita memanage kekayaan kita ini supaya benar-benar bisa kita nikmati untuk bangsa dan negara, tidak untuk bangsa lain. Ya, pasti bagaimana kita, ya saya bilang tadi, menjaga agar kekayaan alam kita, kekayaan negara kita ini tidak mengalir keluar. Kurang lebih itu pasti. Kan Anda udah tahu lah, sejak Pak Prabowo ikut pemilu sebagai cawapres Ibu Megawati pun itu ininya. Kan kalau Anda baca Paradoks Indonesia kan, udah pernah baca belum? Paradoks, ya kan? Bukunya Pak Prabowo, Paradoks. Ya, intinya kan kita ini negara kaya, tetapi kok kita belum maksimal kesejahteraan rakyat. Yaitu karena memang sistem ekonomi kita, ekonomi politik kita dari dulu itu kan bukan hanya di rejim yang sekarang, ini soal sistem yang berlaku sudah puluhan tahun, ya. Tidak memaksimalkan menjaga kekayaan ini agar tidak mengalir keluar. Nah, itu yang sekarang kita perjuangkan. Contoh konkretnya tuh hilirisasi lah ya. Yang paling konkret tuh hilirisasi. Kan Pak Prabowo kan dulu kan dikecam segala macam, bocor diledekin. Tapi kan itu akhirnya bukan hanya, ternyata Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu kan satu frekuensi. Dan Pak Jokowi justru lebih, juga menerapkan, mengimplementasikan apa yang disampaikan Pak Prabowo gitu kan. Nikel, kemudian bauksit, lalu ini nih di Papua itu juga Freeport, ya kan, akuisisi saham Freeport itu kan berani sekali beliau kan. Kesejahteraan Ya, intinya kan kita bagaimana rakyat bisa sejahtera dengan apa yang kita miliki gitu. Ya kan macam-macam ya, kalau di legislasinya kan itu kan, tapi kan negara ini kan bukan hanya soal legislasi, bukan hanya produk peraturan perundang-undangan, tapi sikap keberpihakan kita gitu loh, standpoint kita lah, standpoint pemerintah seperti apa. Kayak misal kalau kita hanya concern kepada legislasi kan, pengaturan di Undang-Undang Minerba kan sudah lama harus ada smelter misalnya, berapa belas tahun yang lalu, tapi kan baru ada zaman Pak Jokowi, baru diterapkan. Saya pikir di banyak negara ya, pemindahan negara itu juga bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Kita tahu kan kita beratus tahun kan Jawa sentris. Ya, jangankan dengan daerah yang timur. Saya dari Lampung saja, kalau ke Pulau Jawa itu awal-awal tahun 2000-an kita kaget gitu loh. Ini di Jawa nih, di Pulau Jawa, sampai ke desa-desa tuh jalannya bagus gitu kan. Terus ujung ke ujung itu rata namanya infrastruktur gitu kan, sampai ke desa infrastruktur ada. Mas, kalau Anda keliling dari satu kota ke kota lain di Provinsi Lampung, jalan dikit jembatan rusak, jalan dikit hutan, jalan dikit jalan rusak, ya begitu gitu loh. Karena kan kita terlalu Jawa sentris gitu. Karena itu ada opsi kenapa negara kita luas, kenapa nggak kita bikin titik
ekonomi yang baru, ya kan? Kalau memang benar insya Allah jadi pindah ke IKN, pasti Kalimantan hidup. Pasti ya, Kalimantan, terus sebelahnya Sulawesi, ya ke arah Papua lebih cepat berkembang. Itu testimoni dari semua rekan-rekan Kalimantan saya kenal gitu kan. Wah, Pak Habib kalau jadi maju kami Pak Habib, ya kan? Lampung aja kayak begitu. Saya tahun 2000 awal 2014, 2012 ya kan, saya mendampingi klien saya ya, pengusaha yang investor yang mau beli kebun, beli tambang keliling daerah Sulawesi ini saya. Kalimantan, memprihatinkan sekali lah, mungkin sampai sekarang lah, gitu kan ya. Zaman Pak Jokowi banyak infrastruktur, tapi kan belum mengejar gitu loh, belum mengejar ketertinggalan gitu loh. Dari dulu sebetulnya kan kajian itu ada, dan Pak Prabowo juga pernah sampaikan gitu kan ya. Bukan hanya karena ini kebijakannya Pak Jokowi, Pak Prabowo quote and quote dengan Pak Jokowi lalu karena dekatnya itu tersebut melanjutkan semua kebijakan, bukan. Karena Pak Prabowo kan juga tahu. Kan Pak Prabowo banyak juga pernah beraktivitas di sana kan, di Kalimantan Timur itu kan, tahu juga masalahnya gitu. Jadi komitmen IKN ini, soal IKN ini nggak perlu dipertanyakan lagi kalau ke Pak Prabowo. Beliau paham sekali bagaimana harusnya membuat maju daerah tersebut. Ya kan kita bicara gampang, ya kan ya. Tapi kan de facto itu kan bagaimana implementasi perkataan-perkataan, pernyataan-pernyataan kita. Kalau contoh Anda lihat di DPR ini, ya kan? DPR ini waktu Pak Jokowi ulang tahun Gerindra menyampaikan totalitas dan loyalitas Partai Gerindra di koalisi itu luar biasa membackup pemerintah. Bisa saja secara redaksi sama, tapi kan track record akan membuktikan apakah bisa jadi pegangan gitu loh pernyataan tersebut. Ya itu kan desakan dari rekan-rekan. Saya mengikuti betul ya Pak Prabowo ini kan, terutama saya jadi di Gerindra ini naik pangkat itu kan sekitar 2019 lah. Jadi bisa terlibat dalam pengambilan keputusan strategis itu sekitar 2018. Saat itu saja Pak Prabowo itu susah payah kita dorong kita ini untuk maju lagi sebagai capres. Kenapa? Menurut Pak Prabowo secara pribadi capaiannya sudah cukup. Apa yang nggak punya? Apa yang belum, ya kan? Jenderal sudah, finansial sudah, segala macam sudah, membuat partai yang cukup besar. 2019 untuk pemilu 2019 itu tahunnya 2018. Susah sekali kita setengah mati mendorong Pak Prabowo, ayo Pak, Bapak harus maju. Kenapa? Bapak harus mimpin di depan, gitu kan, keinginan rakyat ini, gitu kan. Beliau ya kalau memang diinginkan ya saya maju, gitu kan. Nah ini bukannya kayak zaman dulu kan, ya menunggu kehendak rakyat, zaman Orde Baru kan. Tapi kalau ini saya saksi ya, demi Allah lah ya, saya benar-benar kita setengah mati. Karena kan kita cari figur nggak gampang untuk maju gitu kan ya. Begitu juga 2024. Lebih lagi Pak Prabowo saya sudah jadi Menhan, sudah cukup segala macam. Tapi teman-teman Gerindra itu kan DPP, DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting. Itu energinya selalu belum tuntas Pak. Bapak betul perform sebagai menteri. Rakyat secara luas bukan hanya Gerindra menyaksikan sendiri bagaimana manfaat yang Bapak bawa ketika Bapak diposisikan sebagai Menhan. Jadi Menhan aja sudah begitu luar biasanya manfaatnya, apalagi Bapak jadi presiden. Karena itu kami menginginkan Pak Prabowo jadi presiden. Itu kemauan para kader seluruh Indonesia. Dan harus segera memang, karena supaya kerja-kerja kita itu kan, partai politik itu kan kerja parameter 5 tahunannya kan pemilu kan, supaya memang persiapan pemilu ini matang. Kita mesin partainya kan terus jalan Mbak, dari kaderisasi. Kaderisasi itu nggak berhenti Mbak. Kalau sekarang ke Hambalang, ya, itu minimal ada 3.000 orang yang lagi digembleng dari berbagai daerah. Begitu juga di berbagai daerah tetap gitu. Kaderisasi. Terus
Yang namanya acara konsolidasi itu kita hampir tiap bulan tiap daerah bikin. Kayak saya kemarin ya di Autista gitu kan. Ya minimal 2 bulan sekali kita konsolidasi besar gitu loh. Jadi mesin partai itu panas terus. Ya, jalan terus gitu loh. Berbagai cara. Kalau acara misalnya kita keliling di kelurahan bagi membantu masyarakat itu kan hampir tiap malam gitu kan. Jadi mesinnya panas terus sehingga sekarang kita di 17. Tapi sih di kita ya logikanya sekarang de facto bisa jadi sekitar 20%-an karena survei-survei itu kan nggak menjangkau orang yang nggak punya handphone. Ya, itu kan ada sekitar 84% saja. Ada hampir 20% orang yang nggak kejangkau, orang yang nggak punya handphone. Bentar pendukung Gerindra kan kebanyakan orang-orang yang begitu juga gitu. Handphone aja nggak punya gitu. Ya pembeda itu menurut saya kita terdepan ya dalam mengkampanyekan kemandirian ekonomi. Ya sebenarnya kemandirian ekonomi. Tapi yang sebetulnya Mbak, politik kita itu kan dalam narasi bisa jadi mirip-mirip. Ya kan? Inilah ya macam-macam. Cuma kan implementasinya seperti apa? Begitu juga sosok Pak Prabowo. Apa yang disampaikan Pak Prabowo itu kan kurang lebih banyak orang juga ngomong gitu kan ya. Tapi implementasinya kan orang lihat gitu loh. Begitu juga kami nih sebagai partai. Macam-macam tapi kinerja lah yang menunjukkan identitas kita. Kalau manifesto partai Anda lihat mirip-mirip semua kan. Visi, misi, program kurang lebih sama, ya kan? Tapi semua itu kan nilainya itu diimplementasi. Baru bernilai kalau ada implementasinya. Nah iya, Anda lihatlah kalau ini acara-acara Gerindra ya, ini kan gregetnya lain, Mbak. Kumpulan massa sama-sama 20.000 orang. Tapi lain lah kalau itu kader Gerindra. Kenapa? Ada militansi, ada semangat di kader Gerindra. Nanti abis ini Mbak lihat tuh acara-acara di IG saya tuh ya, luar biasa dibandingkan, mohon maaf, dengan yang partai yang lain karena nggak ada militansi gitu. Ya kita terbuka. Politik Gerindra adalah semua partai sahabat. Semua aliran politik adalah teman. Ya. Saya ingat banget, ya, ini bukan baru, Mbak. Ini bukan barang baru bagi saya, ya, bagi kami. Bagaimana semua partai adalah sahabat, semua politisi adalah sahabat, aliran politik adalah kawan. Saya ingat dulu, ya, di tahun 2000, sebelum 2014 kalau nggak salah, PKS, ya, PKS itu selalu dibilang, wah, Wahabi, terlalu kanan dan lain sebagainya. Yang satu nggak mau ketemu nih kubu yang lain. Pak Prabowo sendiri kan tentu kan seorang nasionalis ya, karena tentara Orde Baru lagi ya. Tentara Orde Baru tuh ya pastilah doktrinnya kan Pancasila ya kan. Ya agak jauh dari yang kanan-kanan, ya nggak mungkin lah dia kanan kan. Tapi kalau ada yang terlalu kanan, kata Pak Prabowo tuh, kalau ada yang agak ke kanan ya kita rangkul, jangan kita musuhi gitu loh. Itu akan saudara kita sebangsa. Nah, politik itu yang dianggap Pak Prabowo menjadi politiknya Gerindra gitu loh. Semua partai kita rangkul. Apa sih masalahnya? Kalau terkesan agak ke kanan, ya kita rangkul ke kiri. Terkesan agak ke kiri, kita rangkul ke tengah, kurang lebih begitu. Nah itu terus 2014, 2019, 2024 saya pikir kita konsisten hadapan itu. Partai Gerindra partai nggak punya musuh. Coba deh, ada nggak? Pak Prabowo politisi nggak punya musuh. Mitos-mitos ya Mbak. Dulu tuh orang bilang Pak Prabowo tuh nggak bakal bisa ketemu dengan Pak Wiranto karena dianggap musuh bebuyutan. Ketemu, ya kan? Pak Prabowo nggak bakal bertemu dengan SBY karena musuh sejak remaja katanya. Ketemu, kita kan berapa kali bareng dengan Pak SBY, pemilu ya, pilkada juga kan. Dan Pak Prabowo ini nggak bakal menerima kekalahan di pemilu, ya kan? Bukan hanya kemarin kok. 2000 ini ketika dengan Ibu Mega itu 2009, ya kan nggak?
Akhirnya kan dia diundang kok dengan Pak SBY ke istana dan hadir, kasih hormat zaman itu. Waktu itu udah mitosnya itu, wah Pak Prabowo nggak bakal terima gitu kan ya. Nggak bakal ini dengan SBY karena sudah kalah apa namanya ya kan, yang kalah dengan Pak SBY itu kan, dan nggak bakal ini. Ketemu. Begitu juga 2014 ya kan. Nah, ketemu juga gitu loh dengan Ibu Mega gitu kan. Jadi Pak Prabowo itu figur yang sangat terbuka gitu loh. Karena politik itu kan oke, kita bisa berbeda, tetapi dalam saat ini, dalam konteks yang besar kita selalu bersama. Jadi figur Pak Prabowo ini, kalau saya baca buku itu mirip dengan Bung Karno zaman pergerakan dulu. Bung Karno itu kan dulu kan dia di tengah, ada kelompok kanan, ada kelompok kiri, ada begitu kan. Beliau yang bisa nyatukannya gitu. Kita bedakan politik kontestasi kepemiluan ya. Itu kan memang sarana pergantian kekuasaan formilnya seperti itu. Dengan politik kebangsaan yang lebih luas. Bukan hanya di Pak Prabowo, di sini saja, di kita ini, di DPR. Kita sudah punya komitmen, oke lah pemilu kita bisa berbeda. Kita jalankan tugas masing-masing partai dengan penuh kehormatan lah. Tapi setelah ini kita ketemu lagi ya, kurang lebih begitu, ya kan? Kita memang sahabat, saudara satu bangsa. Begitu juga apalagi di tingkat Pak Prabowo. Jadi kalau Anda tanya ketemu nggak di 2024, mungkin secara teknis dalam pencalonan bisa jadi beda, ya. Karena kami menghormati keputusan masing-masing. Keputusan PDIP dalam secara resmi, keputusan Gerindra juga kan secara resmi. Dan itu kan konsekuensinya kan kotel efek, bagaimana partai ini juga dibesarkan. Kalau itu nggak ketemu, mungkin di putaran kedua kita ketemu, ya kan? Kalau putaran kedua kita nggak ketemu, setelah putaran kedua selalu pasti ketemu. Ya kita terbuka sebetulnya ya. Dulu juga sebetulnya kita jaga juga dengan NU karena banyak juga kader-kader NU di kita 2014-2019 ya. Cuma memang kita dikesankan terlalu kanan. Ya, itu dia. Ya sekarang pun kita karena itu sekarang ya kita juga ini tetap terbuka dengan semua kalangan, semua kelompok yang ada di negara ini gitu kan. Nggak ada masalah, apalagi NU adalah ormas Islam besar ya. Tentu kita sangat berkepentingan mendapat dukungan dari warga NU gitu. Sebetulnya kalau ini kan sekarang kayak bursa capres kan sudah 3 itu. Walaupun sebetulnya 3-3-nya belum pasti. Pastinya itu kan pasangan calon. Ya nggak? Kalau cuma Ganjar sendiri emang bisa mendaftar sebagai, kan nggak bisa juga. Ya kan? Jadi kalau capres sudah selesai. Cawapres juga menurut saya kurang lebih sudah itu-itu aja gitu kan. Iya, katanya Pak Prabowo kan mereka semua kader-kader terbaik bangsa. Ya itu dia. Hal-hal yang sebetulnya umum ya. Komitmen kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, apalagi setelah 4 pilar itu kan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, NKRI. Komitmennya. Kemudian juga tentu kita ingin yang menambah elektabilitas. Kan 3 calon ini kan agak dekat ya kan. Kita perlu yang bawa pasukan lah, kurang lebih begitu. Dia membawa elektabilitas, insentif elektabilitas. Ya. Kalau soal hitung-hitungan sipil militer, Jawa luar Jawa dan lain sebagainya kan itu dalam konteks itu. Mencari cawapres yang membawa elektabilitas. Jadi nggak harus baku. Misalnya harus sipil militer. Tapi kalau misalnya memang militer tapi membawa elektabilitas yang tinggi ya nggak ada masalah juga, gitu kan. Di ujungnya itu kan adalah bagaimana menambah elektabilitasnya Pak Prabowo. Itu yang lebih penting. Semua dinamika yang ada ya adalah semua masukan, saran, dinamika itu kita sampaikan ke beliau berdua sekarang. Tentu beliau berdua juga kan banyak mendapat masukan lain selain dari Partai Gerindra kan, mengamati sehari-hari juga beliau berdua lakukan.
pembicaraan kan kita hampir semua partai kita sudah ketemu ya. Ya tentu kan mereka juga punya hitung-hitungan, Golkar juga kan, karena kan mereka juga kan memerlukan apa sih secara politik manfaatnya dengan mendukung Pak Prabowo gitu kan, demi pembesaran partai mereka gitu. Ya itu dia, saya yang paling gampang itu dengan banyak silaturahim ini. Kan sekarang semua bahkan kemarin Mbak Puan sudah ketemu AHY katanya kan, ya itu bagus. Kita juga ketemu Pak Surya Paloh, ya, sehingga nggak ada kontradiksi yang antagonis di antara kita ini. Ya beda pilihan bukan berarti menjadi musuh, kurang lebih itu. Nah, elit itu harus punya kesadaran dan harus menyuntikkan kesadaran tersebut ke grassroots.